wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu minta perhatiannya. Sebelum Ibu mulai ngajar, Ibu minta HP-nya jangan dimainkan. Disimpan dulu. Sebelum Ibu nanti minta kalian boleh menggunakan HP kalian. Oke? Sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang ketua kelas maju untuk pimpin doa. Baik, guru dan dengan kita belajar kira-kira berapa? Mulai. Berapa terjadi? Jaman. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk pelajaran ini adakah teman-teman kalian yang bisa hadir? Ada beberapa orang. Satu orang cukup. Berarti yang lainnya hadir ya? Ya, Bu. Oke, di sini materi kita yaitu teks argumentasi. Ada yang tahu apa itu teks argumentasi? Tulisan atau karangan? Ya. Ada lagi? Oke. Di sini materi pembahasan itu ada yang pertama pengertian teks argumentasi, setelah itu menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Yang ketiga yaitu menentukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Yang terakhir yaitu menulis teks argumentasi. Nah, di mana teks argumentasi adalah jenis teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis yang didukung oleh alasan, bukti, dan fakta-fakta untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan penulis. Ya, kita lanjut. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Nah, yang dimana untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi, kalian disuruh bacalah seluruh paragraf dengan cermat, lalu mengidentifikasikan kalimat utama yang berisi inti argumen penulis sebagai ide pokok. Setelah itu, temukan kalimat-kalimat penjelas yang memberikan bukti, alasan, contoh, atau data untuk mendukung kalimat utama tersebut. Nah, di sini juga terdapat memahami ide pokok. Nah, di mana ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf atau bacaan. Ia berfungsi sebagai inti pembahasan yang ingin disampaikan penulis dan biasanya didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Oke, ide pokok juga dapat dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Ada yang tahu? Iya, ada lagi? Suaranya Isinya dapat dijabarkan sebagai terperinci melalui kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan penjelas. ya. Oke, kita lanjut. Yaitu yang selanjutnya memahami ide pendukung. Yang dimana ide pendukung merupakan gagasan yang berisi penjabaran ide pokok. Melalui ide pendukung, ide pokok diuraikan dengan detail dengan kalimat-kalimat penjelas. Ide pendukung juga berkedudukan dan berfungsi sebagai penguraian dan penjelas ide pokok. Nah, di sini juga kalian bisa mencari tahu ide pendukung dari ciri-cirinya. Ada yang tahu tidak ciri-ciri dari ide pendukung? Bahasa bersifat spesifik dan detail untuk menjelaskan ide pokok. Iya, benar. Ada lagi? Isinya dapat berupa contoh, data, kronologi kejadian atau penjelasan lain. Oke, baik. Kalimatnya menggunakan
menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Nah, di mana teks argumentasi ini digunakan penulis untuk menyampaikan gagasan atau pendapat mengenai topik atau permasalahan tertentu dengan dilandasi data dan fakta sebagai argumen atau alasan dan bukti teks argumentasi. Juga dapat ditandai dengan mengandung opini dan fakta sekaligus. Nah, di sini kalian juga bisa menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Di sini ada membedakan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Oke. Yang pertama yaitu kalimat fakta dalam teks argumentasi. Pernyataan yang mengandung informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Itu kalimat fakta. Kalau kalimat opini, yaitu dalam teks argumentasi, kalimat yang berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan pribadi penulis tentang suatu topik. Oke, kita lanjut. Yang B yaitu menulis teks argumentasi. Dalam teks argumentasi, data dan fakta adalah hal utama yang dipaparkan sebagai argumen. Argumen atau alasan dikemukakan untuk memperkuat gagasan dan pendirian dalam persoalan tertentu. Nah, di sini juga kalian kalau sebelum menulis teks argumentasi itu, kalian berarti harus pendahuluan. Oke. Di sini juga terdapat struktur teks argumentasi yang dimana struktur teks argumentasi secara garis besar terdiri atas 3 bagian, yakni Pendahuluan, tesis, ya, setelah itu pembahasan atau tes, dan yang terakhir yaitu oke. Nah, pendahuluan atau tesis yang memperkenalkan topik dan tujuan argumen, sedangkan pembahasan yang menyajikan data, fakta, dan alasan yang logis untuk mendukung pendapat. Yang kesimpulan atau penutup itu yang merangkum kembali inti dari teks argumen serta menegaskan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan 4 kelompok. Di sini Ibu ada LKPD. Nanti kalian kerjakan sesuai kebutuhan di sini. Oke, kelompok 1 yang sebelah kirinya Ibu, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sebelah kanannya Ibu. Oke. Ya, ini LKPD-nya nanti kalian kerjakan. Itu ada bukunya. Iya, perhatikan semua adik-adik. Di sini kita kalian setiap kelompok menulis teks argumentasi. Setelah itu kalian salah satu dari kelompok kalian ke depan lalu mempresentasikan. Satu saja Bu. Iya, satu kelompok satu orang yang maju. Di sini lihat di sini terdapat yang dibaca, yang dibaca. Lalu setelah itu kalian menjawab pertanyaan yang dari setiap teks argumentasi yang kalian tuliskan, paham? Oke. Oke, kalian nanti diskusi ya. Di sini kan berarti sambungannya ini. Sambungannya ini kan. Boleh dikonsumsi. Yang satu membuka untuk membuka, yang satunya untuk membaca. Oke, satu kelompok 2 orang.
Ibu kita atau kelompok orang. Gimana aja Oke? Kelompok ini tunjuk. Oke, selamat. Oke, untuk kelompok lain. Ibu aku mau main. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan dan membacakan tentang teks argumentasi. Perkenalkan, nama saya Fidela Wasia sebagai moderator, dan perkenalkan teman saya Secara Ketuari sebagai pemateri. Di sini teks argumentasi. Tesis membaca buku adalah kegiatan yang sangat penting bagi pelajar karena buku menjadi sumber utama pengetahuan dan pembentuk karakter cerdas. Yang kedua, argumen. Pertama, buku berisi informasi yang lebih lengkap dan terpercaya dibandingkan sumber lain, sehingga membantu pelajar memahami pelajaran dengan baik. Kedua, kebiasaan membaca melatih otak untuk bertiga. Membaca juga memperkaya kosakata serta meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara. Yang terakhir, penegasan ulang, yaitu dengan demikian membaca buku harus dijadikan kebiasaan utama oleh pelajar. Melalui membaca, pelajar dapat memperluas wawasan, meningkatkan prestasi, sekaligus membentuk pribadi yang cerdas dan berdaya saing. Baik, itu saja. Pertanyaan yang pertama yaitu apa isi dari teks argumentasi? Argumentasi itu. Jawabannya yang pertama, pentingnya membaca buku. Kemudian yang kedua, menurut kelompok kalian apakah gaya teks argumentasi ini sudah benar? Ya, sudah benar karena terdapat struktur teks argumentasi seperti tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kemudian sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis teks argumentasi itu harus ada strukturnya kan? Berarti kalau tidak ada strukturnya berarti ini siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa? Kalian kan sudah tulis teks argumentasi dan juga sudah tahu struktur tulisnya seperti apa. Oke, kesimpulan yang saya ambil dari materi hari ini adalah, menurut saya argumentasi adalah cara menyampaikan pendapat dengan disertai alasan yang logis serta bukti yang kuat agar diterima oleh orang lain. Argumentasi bukan sekedar opini, tetapi juga memperkuat dengan fakta, data, dan contoh nyata. Dengan argumentasi yang baik, kita bisa melatih pikiran kritis, menghargai pendapat berbeda, dan mencari solusi dari suatu masalah. Ada yang lain? Oke. Jadi, kesimpulan dari teks argumentasi ialah meyakinkan pembaca melalui fakta, opini, dan didukung argumen yang logis yang dirangkum dalam kesimpulan. Untuk menulis teks argumentasi yang efektif, tentukan topik dan tujuan, cari ide pokok, bedakan fakta dan opini, kumpulkan bukti, dan susun argumen secara logis sebelum menulis kesimpulan yang jelas dan singkat. Ya, dan dikumpulkan untuk ya. Di sini tugas individunya kalian boleh dicatat ya. Kalian carilah ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi yang bertema pangan lokal. Pangan lokal. Pendukung pangan. Oke, berarti kalian cari teks argumentasi dengan tema pangan lokal. Setelah itu kalian cari ide pokoknya dan ide pendukungnya. Paham? Nanti minggu depan kalian semuanya harus selesai. Pertanyaan?
Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sampai sini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak ada yang bertanya lagi kan? Ya, ya. Oke, kalau begitu sampai sini saja materi kita pada pagi hari ini. Dua kelas. Mari. Selamat.